Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas online. Semangat untuk belajar kembali. Apa kabarnya? Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita absen dahulu. Absen, tulis nama jelas dan nomor urut absen. Para siswa sekalian, kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu masa Orde Lama. Materi kita pada hari ini yaitu 1. Masa Orde Baru, 2. Masa Reformasi, 3. Dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Siswa sekalian, kita akan membahas yang pertama, masa Orde Baru. Orde Baru dimulai tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI. Harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud karena antara Orde Baru dan Orde Lama sama saja, sama-sama otoriter. Lembaga kepresidenan sebagai pengontrol lembaga-lembaga lain seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA maupun LSM, partai politik, dan sebagainya, sehingga timbul masa reformasi. Yang kedua, masa reformasi. Penerapan Pancasila di masa reformasi tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, tetapi dihadapkan pada kehidupan yang serba bebas. Kehidupan masyarakat Indonesia yang serba bebas meliputi 1. Kebebasan berbicara, 2. Kebebasan berorganisasi, 3. Kebebasan berekspresi. Banyak hal yang negatif dalam penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas seperti munculnya 1. Pergaulan bebas, 2. Pola komunikasi yang tidak beretika. Tantangan lain di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai adanya 1. Konflik, 2. Tawuran antar pelajar, 3. Tindakan kekerasan. 3. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka. Ideologi berasal dari dua kata, idea yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar, dan cita-cita, logos yang berarti ilmu. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos, yang berarti bentuk. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi yang kita gunakan adalah ideologi terbuka, yang artinya bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati diri. Ciri-ciri ideologi terbuka. 1. Nilai-nilai dan cita-cita. 2. Tidak dipaksakan dari luar. 3.
digali atau diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Nilai dasar. B. Nilai instrumental. C. Nilai praksis. Realisasi nilai instrumen. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang sebagai berikut. 1. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang sosial budaya. 4. Bidang pertahanan dan keamanan. Demikianlah uraian singkat mengenai bahasan kita. Kalau tidak ada yang mengerti, silakan bertanya, bisa melalui WA. Kalau tidak ada yang bertanya, sampai di sini. Kita jumpa minggu depan. Marilah kita berdoa menurut agamanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.